إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Salah satu di antaranya adalah salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah kita berjudul kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang di antaranya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, pada momentum bulan ini adalah bulan di mana diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, dan insyaallah qadarullah bertepatan esok hari 17 Agustus, yang mana kita ketahui ini adalah di mana setiap tahunnya umat Islam maupun non-Islam memperingati hari peringatan ini. Sejatinya peringatan ini adalah mengingat daripada sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan yang kita kenal saat ini adalah Indonesia. Kemerdekaan adalah merupakan suatu hal yang pantas kita syukuri. Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kita peringati tahun ini 79 tahun, ini adalah merupakan perihal yang sangat penting kita syukuri dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai umat Islam. Karena banyak di antara pahlawan-pahlawan kita ketahui mereka itu juga banyak di antara para ulama-ulama, para tokoh-tokoh bangsa, mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itulah kita memperingati ini bukan sembarangan memperingati daripada kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dari setiap peringatan-peringatan yang kita lakukan sebagai umat Islam, kita harus mengingat
bagaimana jasa-jasa para pahlawan-pahlawan kita, terutama para tokoh-tokoh bangsa dan para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, kenapa kita penting mensyukuri kemerdekaan ini? Karena kalau kita lihat bagaimana saat ini masih banyak di antara bangsa-bangsa yang posisinya masih dijajah. Ya, kita lihat saat ini bagaimana saudara-saudara kita bangsa Palestina masih kadang terjajah oleh Zionis Israel. Saban hari, saban waktu kita lihat beritanya, mereka dibombardir, mereka dijajah, mereka dihabisi, mereka dibom oleh tentara Zionis Israel yang tidak memiliki rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Oleh karena itulah kita hadir berbahagia, pantas bersyukur pada hari ini, bulan ini, tahun ini kita sudah memasuki ke 79 tahun daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi negara-negara lain yang masih berkonflik, saudara-saudara. Seperti negara Suriah, ada Libya, ada Afghanistan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan rasa syukur yang sebenarnya tidak terhingga bagi kita sebagai warga negara, sebagai warga yang cinta terhadap tanah air. Karena kecintaan kepada tanah air itu merupakan suatu hal yang mesti kita tanamkan dalam setiap jiwa kita sebagai umat Islam. Dan bahkan dalam suatu ungkapan kata hubbul waqan minal iman, cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Maka orang-orang yang cinta kepada tanah air, mereka harus membuktikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, dengan action yang nyata. Mereka harus ambil andil dalam menggerakkan, dalam menyemarakkan, dalam membangun bangsa ini, dalam memelihara negeri yang kita cintai ini, yaitu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku, kalau kita lihat dan kita perhatikan bagaimana sedihnya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau melihat kota Makkah dari Gua Sur, dan seraya dia mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Seandainya tidaklah penduduk Makkah ini, negeri ini tidak mengusirku, maka niscaya aku tidak akan sanggup untuk meninggalkan, untuk berpindah dari kota kelahiranku, yaitu kota Makkah yang aku cintai. Karena baginda Rasulullah SAW sangat mencintai negeri yang tercinta, dan ini adalah merupakan salah satu contoh dan tauladan dalam kehidupan kita, bahwasanya di setiap jiwa-jiwa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, mestilah kita memiliki rasa cinta kepada tanah air kita Indonesia ini. Masyaallah muslimin, kemerdekaan tentunya adalah harapan setiap jiwa raga kita, setiap jiwa manusia. Kita berharap kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu kadang-kadang tidak sepenuhnya kita dapatkan. Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan, salah seorang ulama mengatakan, yaitu harrar akhlaka tataharrar akhlaka. Merdekakan akalmu, maka niscaya akan merdeka negerimu. Maka maksudnya di sini ada berbahagia. Memerdekakan akal itu adalah bahwasanya kita mestilah menjadi seorang yang memiliki pikiran yang cerdas, pikiran yang visioner, pikiran yang memiliki masa depan, memandang masa depan yang cerah. Dan kemudian kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini Khatib menyampaikan, paling tidak ada 3 hal bukti kecintaan kita kepada negeri yang kita cintai ini, yang mesti tertanam dalam setiap jiwa raga kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Yang pertama adalah sebagai bangsa, sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, kita harus ikut membangun peradaban yang mulia, bahwa bangsa kita hari berbahagia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang beretika, bangsa yang memiliki moral, akhlakul karimah. Maka oleh karena itulah kita memiliki kewajiban untuk
membuktikan bahwa kita adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlakul karimah, memiliki akhlak, etika, moral. Ini adalah bagian dari negeri kita ini, bagian dari bangsa kita ini. Bahwasanya peradaban yang harus kita kembangkan dalam negeri kita ini adalah peradaban yang berbasis Islami. Peradaban moral, etika Islami harus menjadi sebuah nilai yang tertanam dalam setiap jiwa dan raga kita sebagai bangsa dan sebagai rakyat Indonesia. Masyaallah muslimin berbahagia. Khatib teringat kepada seorang ulama Mesir yang bernama Syauqi Baik mengatakan, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu." Beliau mengatakan bahwasanya suatu bangsa akan kekal selama-lamanya selagi bangsa itu memiliki peradaban. Bangsa itu akan maju selagi bangsa itu memiliki akhlakul karimah. Tetapi apabila bangsa itu telah lenyap akhlaknya, peradabannya, maka sungguh lenyaplah bangsa itu. Bangsa akan hancur, bangsa akan roboh, bangsa akan amburadul, akan bangkrut, akan berserakan, akan bertabrakan dengan aturan-aturan yang tidak benar. Apabila mereka di antara mereka itu tidak memelihara daripada akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berbahagia, kita teringat salah satu di antara sila daripada Pancasila adalah yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusianya yang adil dan beradab. Nah, peradaban ini dapat kita wujudkan dalam setiap diri kita dan bahkan keluarga kita, masyarakat kita, para jamaah-jamaah kita. Kita harus memiliki akhlak yang mulia. Kita harus memiliki akhlakul karimah agar sebuah bangsa menjadi maju, semakin besar dan memiliki peradaban yang luar biasa. Inilah hal yang perlu kita cermati dan berbahagia yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah sebagai bangsa, sebagai rakyat dan sebagai cinta terhadap bangsa kita, maka hendaklah kita melestarikan lingkungan hidup kita. Kita memelihara lingkungan kita di mana kita tempat tinggal. Jangan sampai sikap dan perbuatan kita dan bahkan mungkin kebijakan yang kita keluarkan mampu dan dapat merusak daripada lingkungan kita. Zahara fasad fil barri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan. Semuanya itu adalah karena akibat tangan jahil manusia. Mereka tidak bisa memelihara alam ini, lingkungan ini. Padahal kita hidup dan bahkan kita mati di negeri ini, di lingkungan di mana kita tempat tinggal ini. Maka hari berbahagia, sebagai manusia yang cinta kepada tanah air, maka hendaklah kita menjaga lingkungan kita. Yang terakhir hari berbahagia, yang perlu kita wujudkan untuk cinta terhadap bangsa kita, yaitu adalah kita menegakkan hukum yang benar, hukum yang adil, membayar dengan keadilan dan kebenaran, menegakkan hukum dengan keadilan dan kebenaran, bukan menegakkan hukum bagi orang yang membayar. Inilah hal yang sangat penting kita cermati dan berbahagia, karena banyak di antara para penegak hukum, orang-orang yang memiliki kekuasaan di negeri kita ini, mereka tidak memperhatikan dan mereka tidak melihat bagaimana kebenaran hukum itu ditegakkan. Mereka juga tidak melihat daripada keadilan hukum itu ditegakkan, tetapi mereka menegakkan suatu hukum mereka berdasarkan daripada orderan dan bayaran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikian sajalah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat menggugah dan memberikan semangat bagi kita agar kita cinta terhadap negeri yang kita cinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.